Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari laporan tugas kami yang berjudul Model Pertumbuhan Populasi Logistik. Yang beranggotakan Afif Kurnia Ramadan, kemudian ada Olivia Cantika, Hilmia, saya sendiri Junia Sibulo, dan Della Okvitasari. Untuk bab 1 pendahuluan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pertumbuhan logistik. Hal ini dikarenakan ketika menggunakan model eksponensial maupun model logistik, keduanya sama-sama memiliki galat atau error terkecil, sehingga keduanya sama-sama mendekati pendugaan data jumlah penduduk kota Sungai Penuh tahun 2017 sampai dengan 2020. Namun dari kedua model tersebut, model logistik dapat lebih akurat dan melakukan estimasi populasi penduduk di beberapa tahun yang akan datang. Pada pelaksanaannya, model pertumbuhan logistik dianggap memiliki akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan model ini memiliki galat yang paling kecil. Model logistik disusun berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini. Yang pertama itu populasi akan mencapai titik kesetimbangan dengan lingkungan sehingga memiliki sebaran umur stabil. Kedua, populasi memiliki laju pertumbuhan yang secara berangsur-angsur menurun secara tetap dengan konstan R. Ketiga, pengaruh dari R terhadap peningkatan kerapatan karena tumbuhnya populasi merupakan respon seketika itu juga dan tidak terdapat penundaan atau senjang waktu. Selanjutnya, sepanjang waktu pertumbuhan keadaan lingkungan tidak berubah. Dan yang terakhir, pengaruh kerapatan adalah sama terhadap semua tingkat umur populasi. Peluang untuk berkembang biak tidak dipengaruhi oleh kerapatan. Untuk bab 2 pembahasan, jadi permasalahan yang akan peneliti kaji atau kami kaji adalah bagaimana model matematika ini dan estimasi penduduk kota Sungai Penuh. Nah, berikut adalah data yang diperoleh dari Badan Statistik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana di sini dimulai dari 2017 hingga 2020. Kemudian jumlah penduduknya juga terlampir di tabel. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Afif. Baiklah, jadi sudah kita ketahui persamaan diferensial logistiknya adalah sebagai berikut, yaitu dp/dt sama dengan K kecil P dikali 1 dikurang K besar per P. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diturunkan rumusnya sehingga kita menemukan rumus PT, yaitu di mana jumlah penduduk pada saat T. Yaitu berikut dengan langkah-langkahnya. 1 kurang P per K-nya dipindah ruas, lalu nantinya akan kita integralkan sehingga DP sama DT-nya itu hilang. Lalu nanti di akhir rumusnya itu bakal ditemukan rumus PT sama dengan K besar, di mana K besar itu adalah kapasitas penduduk di daerah tersebut, dikali dengan eksponen K kecil T ditambah C per 1 tambah E eksponen dari KT tambah C. Lalu substitusikan persamaan kedua dengan nilai awal T sama dengan 0. Jadi diperoleh PT-nya itu K dikali eksponen KT tambah ln P0 per K kurang P0 per 1 ditambah E pangkat eksponen KT tambah ln P0 per K kurang P0. Di mana untuk C-nya itu kita ganti dengan ln P0 per K kurang P0. Sehingga nanti diperoleh PT-nya itu
em, adalah kapasitas penduduk dibagi dengan eksponen min KT dikali dengan K per P0 kurang satu ditambah satu. Lalu eh, untuk nilai K-nya, ketika T menuju tak hingga, berarti nilai K ini adalah populasi terbanyak ketika T menuju tak hingga. Dengan demikian, N besar maksimum adalah sama dengan limit T menuju tak hingga, N, sama dengan K, sama dengan A per B. Lalu substitusikan pakai persamaan P per T yang terakhir tadi. Akan diperoleh kapasitas penduduknya itu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan PT atau P0, P1, P2 itu bisa kita anggap PT adalah populasi penduduk pada saat waktu T. Lalu untuk K kecilnya itu laju pertumbuhan penduduk dan T itu adalah waktu. Dengan data yang dijabarkan dengan teman saya tadi di awal, lalu menggunakan rumus ini diperoleh nilai K-nya itu kapasitas penduduk di kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sampai 2020 yaitu adalah 103.900 orang. Langkah berikutnya menentukan nilai K kecil untuk masing-masing T, di mana akan mendapatkan model yang akan kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Baik, di sini eh, saya akan menjelaskan dari rumus yang tadi. Jadi di sini kita substitusikan dari T sama dengan 1 dengan P1-nya 89,944, di mana pada data tersebut kami kan dari 2017 sampai 2020 tuh. Jadi P0-nya kami misalkan dengan tahun 2017, P1 itu di 2018 dan seterusnya. Jadi di sini substitusikan dengan T-nya sama dengan 1 berarti kan eh, diketahui P1-nya 89,944, kita masukkan dengan nilai K besarnya itu 103.900, dengan P0-nya itu 88,918, di mana di mana T-nya 1 berarti kita substitusikan akan menjadi seperti ini. Nah, nanti akan didapatkan dengan nilai K kecilnya yaitu ketika T-nya sama dengan 1 itu 0,08244146. Dan ketika T-nya sama dengan 2 sama seperti yang tadi, cuman kita merubahkan dengan T-nya itu sama dengan 2, maka didapatkan untuk K kecilnya itu ketika T-nya sama dengan 2 itu 0,08244146. Next. Nah, di sini untuk T-nya sama dengan 3 sama halnya seperti tadi, maka dari rumus yang ini tadi kita substitusikan juga, kita ganti setiap T-nya itu T-nya ini dengan 3, berarti pangkat min 3 min 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 K3, di mana akan kita dapatkan seperti ini, kita jalankan, di mana didapatkan K kecilnya pada saat T-nya sama dengan 3 itu 0,267781. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing, maka akan kita peroleh itu beberapa model logistik yang akan kita gunakan dan kemudian akan kita pilih untuk melakukan pendugaan jumlah penduduk di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sampai 2020. Nah, di sini ada beberapa hasil yang telah kita dapat tadi. Untuk yang pertama, model logistik 1, di mana di saat didapatkan pada model logistik 1, yaitu K kecilnya itu 0,08244146, dengan P0-nya 88,918, serta K besar kita ketahui tadi kita dapatkan di awal itu 103.900, yakni kita ke persamaan 3 sehingga kita peroleh hasil persamaannya itu seperti ini, rumus PT yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Maka kita dapatkan uh, model logistik 1 itu seperti ini, seperti pada layar yang ditampilkan di pada layar. Selanjutnya untuk model logistik 2 itu didapatkan dengan K kecilnya tadi itu 0,08244146, sama halnya seperti tadi, maka kita substitusikan juga sama seperti yang tadi, maka didapatkan PT-nya itu pada model logistik 2 itu seperti ini modelnya untuk logistik 2. Selanjutnya itu untuk model logistik 3,
di mana K kecil yang tadi kita dapatkan itu 0,267781, maka kita substitusikan K kecilnya itu sama dengan 0,267781, maka didapatkanlah model logistik 3 yang kita peroleh itu seperti ini, yang tertera pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmia. Oke, selanjutnya dari penyelesaian yang tadi, kita akan melakukan pensubstitusian untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Maka dapat kita lihat dari tabel ini, yaitu tabel model logistiknya, di mana kita akan melakukan pemilihan model terbaik, yaitu yang memiliki error paling kecil dan memiliki hasil yang cukup dekat dengan data jumlah penduduk di Kota Sungai Penuh. Lalu berikut penyajian dari tabel galat atau error dari masing-masing model tersebut. Dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 error masing-masing modelnya. Lalu berdasarkan model error yang diperoleh, kemudian kita lakukan perbandingan antara hasil perhitungan dari masing-masing model dengan jumlah penduduk kota Sungai Penuh tahun 2017 sampai 2020, yakni sebagai berikut. Dapat kita lihat yaitu tabel model logistiknya dengan data asli jumlah penduduk kota, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Maka berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa ada model yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Sehingga dari ketiga model yang dimiliki, model 1 dan 2 yang merupakan model yang hasilnya benar-benar mendekati data jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2017-2020, hal tersebut juga diperkuat dengan nilai error yang dimiliki, yakni bahwa hasil perhitungan dari model 1 dan 2 mendekati data jumlah penduduk Kota Sungai Penuh. Walaupun di tahun 2020, errornya tersebut memiliki lebih besar. Berbeda dengan model ketiga, dia memiliki error lebih kecil di tahun awal dan akhir, serta memiliki error yang besar di tahun 2018 dan 2019. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan tabel 4, pertimbangan hasil model 1 dan 2 itu sebagai model logistik yang dapat kita gunakan. Lanjutnya untuk mengestimasi dengan bantuan software MATLAB akan dijelaskan oleh Della Okvitasari. Baik, terima kasih moderator. Dengan kapasitas K besarnya adalah kapasitas penduduk dan K kecil kami menggunakan software seperti yang ada di layar, yaitu kami menggunakan software MATLAB dengan 4 tahun yang kami tentukan, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019, dan 2020. Dengan T-nya dengan model 1, 2, dan 3. Next. Nah, di situ kami masukkan ke K1 dengan KN-nya sama dengan K dikurang P1, dibagi P1 dikali K per P0 dikurang 1. Sampai ke K3, terus kalau jika bisa, jadi selanjutnya kami ulang display. Next. Model yang diperoleh dengan menggunakan MATLAB pada saat T-nya sama dengan 1, masukkanlah nilai jumlah penduduk pada tahun pertama sampai tahun keempat, terus maka hasilnya 103.900. Begitu juga pada model T sama dengan 2 dan model sama dengan 3. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Jadi dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa pada pengestimasian model PDB ini kita bisa menggunakan untuk mengestimasi jumlah penduduk, dan ternyata pada model logistik 2 dan 3 itu merupakan model yang hasilnya benar-benar mendekati dari data
data jumlah penduduk kota Sungai Penuh. Nah, itu yang datanya dari tahun 2017 hingga 2020. Maka hal tersebut juga diperkuat dengan nilai error yang dimiliki, yakni bahwa hasil perhitungan dari model 1 dan 2 mendekati data jumlah penduduk kota Sungai Penuh. Walaupun di tahun 2020 error yang dimiliki lebih besar. Oke. Sekian. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.